Halo, selamat pagi sahabat-sahabat JLC semua yang ada di kantor maupun di rumah. Oke, pagi hari ini kita bertemu lagi di video inspirasi kita yang ketiga, di mana hari ini kami akan menghadirkan ke teman-teman semua satu inspirator yang luar biasa sekali. Beliau bisa menginspirasi banyak orang, bukan hanya karyawan yang ada di Jabeka, tapi juga masyarakat luas yang ada di Cikarang. Kita bisa lihat ini adalah produk dari hasil beliau, di mana kita lihat hamparan hijau gitu ya. Nah, ini kita akan melihat sejauh apa, kemudian kita akan mengenal lebih dalam dengan sosok Ibu Diana dari Jabeka Infrastruktur. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya hari ini, Bu? Luar biasa. Sehat ya? Sehat. Wah, oke teman-teman. Nah, ini beliau lah tokoh inspirator kita pagi hari ini yang kita mau coba bertanya lebih dalam ya. Gimana, Bu? Ini kita lagi di area apa nih, Bu? Kalau boleh tahu nih, Bu? Ini di area perkebunan. Perkebunan. Jadul. Iya. Wah, ini namanya unik banget nih. Apa Iya. nih? Jadul itu apa tuh? Jadul itu Jababeka Peduli. Jababeka Kenapa? Iya. Peduli. Kenapa seperti itu? Kenapa Pasti ada tuh? pertanyaan kan? Betul. Nah, itu karena Jababeka Peduli kepada masyarakat. Jadi masyarakat yang terdampak COVID alias PHK gitu kan. Jadi kita bawa ke sini, kita inspirasikan nih. Kita garap kebun ini supaya bermanfaat dan Gitu. hasilnya juga bisa dimanfaatin untuk masing-masing. Kalau boleh tahu ada berapa orang, Bu, yang Ibu sertakan untuk menggarap area Kalau di ini? sini sekitar 10 orang ya. Tapi ada juga yang di kebun hidroponik, Oke. semua jumlah itu ada 40 orang. Wow. Iya. Jadi di hidroponik terus di bagian peternakan lele Iya. itu juga ada, tapi bukan daerah sini. Oh, beda tempat, Iya, beda beda lokasi. tempat. Oh, Iya. gitu. Oh, di sini aja berarti ada 10 orang total untuk menggarap area ini gitu Iya, ya. betul sekali. Oke, baik teman-teman. Nah, itu sedikit saja perkenalan singkat, tapi lebih banyak kita akan ngobrol banget nih dengan Bu Diana ya. Tapi teman-teman, ini areanya karena sudah agak sedikit hot ya, Bu ya, agak sedikit panas, kita akan coba mampir ke saung dulu, Bu Iya, ya, betul, biar kita ke ngobrolnya saung, jauh biar lebih lebih enak enak. gitu ya. Iya. Oke, yuk teman-teman, Oke, ikuti yuk. kami yuk. Oke, selamat pagi teman-teman Jabeka Learning Center yang ada di rumah maupun yang ada di kantor. Oke, tadi kita sudah ada di area bisa dibilang ladang, Ibu ya, perkebunan area jagung yang Iya. kebetulan memang sedang digarap oleh Bu Diana dan tim. Nah, hari ini seperti yang saya sampaikan ke teman-teman semua, bahwa hari ini kita akan ngobrol lebih banyak nih. Kita pengen cari tahu nih tentang kegiatan apa saja sih yang Bu Diana lakukan setiap hari gitu ya dengan teman-teman di Jabeka Infrastruktur gitu ya. Kemudian apa saja sih pengalaman yang beliau pernah alami sehingga beliau tuh bisa sampai sekuat ini gitu loh. Di usia beliau ini masih energik, masih tetap semangat. Nah, ini harus jadi inspirasi tersendiri nih buat teman-teman semua yang ada di mana-mana gitu ya. Karena kita masih jiwa muda kan, kadang yang muda aja kadang, Bu, ada yang sudah malas untuk bekerja gitu ya. Kerja aja kadang mau enggak gitu. Nah, ini kita akan melihat lebih jauh tentang Bu Diana. Semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang ada di Jabeka gitu ya. Oke, Bu, kita lanjut lagi, Bu, ngobrol kita ya hari Iya, ini ya. iya, Oke. Mungkin bisa diceritain, Bu, perjalanan Ibu mulai dari sebelum berada di Jabeka sampai dengan kok Ibu tiba-tiba bisa ada di Jabeka, ini gimana ceritanya awal muasalnya gitu? Iya, lumayan panjang itu ceritanya. Oh, gimana tuh? Tapi kita singkat aja ya. Boleh. Gini, waktu saya pertama kan, saya kan emang biasa dagang di pasar kan. Nah, mulai dari remaja sampai udah nikah saya tetap di pasar. Karena kan orang tua saya juga emang kegiatannya di pasar, berjualan. Gitu. Nah, tapi setelah ada kerusuhan itu tahun 98, nah disitulah habis kita, dimiskinkan gitu. Apa tuh, Bu? Kejadian apa tuh, Bu, di tahun 98 itu? Kebakaran itu. Oh, kebakaran? Iya, tuh tahun 98 itu kan ada kerusuhan ya. Nah, di kerusuhan itulah udah semua itu di pasar habis semua. Ramayana juga habis semua. Dijarah atau kalau yang Ramayana kan dijarah, kalau Ibu Iya. tadi kebakaran tadi ya? Iya. Tapi kalau yang di pinggir-pinggiran gitu ya, yang pertokoannya tuh itu sama dijarah. Tapi kalau kita mah kan masuk ke dalam gitu. Nah, itu aman, tapi tidak aman dari api. Dari api ya. Aman dari penjarahan, Iya. nggak aman dari api. Oke. Gitu. Jadi ya setelah itu
benar-benar saya menangis sekali. Karena kan pas banget saya pulang dari Tenabang itu 2 hari, besoknya kebakaran. Jadi barang kan masih banyak numpuk kan, gitu. dari batik-batik gitu kan. Setelah sebenarnya waktu itu ya kita tuh pengen mau bawa, tapi tukang becanya waktu itu udah besok kan kita bawa lagi, udah nggak apa-apa, udah taruh aja di sini gitu kan. Jadi akhirnya ya udahlah gitu kan. Nah, saya akhirnya juga barang-barang capek semua gitu di ya. pasar Iya, gitu ya. bon juga semua di pasar itu. Nah terus kebetulan ya di pasar itu ya yang aman dari kebakaran itu uang koin yang saya taruh di apa sih, biskuit Kongguan itu aman tuh. aman itu karena 500-an itu kan koin. Nah di situ aman, cuman itu segitu-gitunya harta kita saat itu. Habis itu nggak ada apa-apa lagi. Nah terus dari mulai kebakaran itu sampai akhirnya ibu bisa bangkit, itu apa yang ibu lakuin tuh, Bu? Oh itu ya, itu kebetulan kan bapak kan di itu ya sebagai pencetus PKBM di Indonesia. Jadi saya belajar dari beliau gitu ya. Kebetulan kan saya ada kesenangan kan begitu. Karena sering waktu di pasar dulu saya sering ngajarin anak-anak yang pedagang asongan, dari mulai nggak bisa baca, nggak bisa menghitung, itu sampai bisa menghitung dan bisa membaca. Begitu juga menulis gitu. Nah setelah itu karena saking banyak ya pedagang asongan ya, sampai pedagang yang dorong juga yang kayak model ketoprak gitu kan, itu pada ikut nabung tuh. Itu yang saya ajarin waktu saya masih di pasar gitu kan. Nah jadi saya kasih semangat mereka itu gitu. Yang tadinya dia nggak bisa baca, terus tiba-tiba dia bisa lancar baca, terus bisa ngitung. Jadi dia merasa senang gitu. Nah itu hasilnya saya suruh menabung. Jadi setiap itu karena saking saking semangatnya itu anak-anak. Jadi saya satu khusus buku atas nama ini, buku atas nama ini. Per orang ada bukunya masing-masing. Iya, ada bukunya. Nah jadi ketahuan itu dia sendiri yang nulis. Karena saya pengen tahu bener apa kagak tulisannya. Nah ternyata udah benar, udah bisa di situ. Jadi hasilnya tuh ya per minggu kita kumpulin lumayan ada. Jadi seminggu sekali gitu saya setor ke Bank BRI supaya aman, nggak kepake kan gitu. Nah setelah itu pas banget ada kejadian salah satu keluarganya ada yang kena tipes. Jadi itu kalang kabut kan karena nggak ada biaya. Nah dari situlah mereka patungan. Jadi untuk bayar rumah sakit gitu kan, untuk bayar beli obat gitu kan. Jadi ada dari situ. Hasil nabung mereka itu ya. Jadi itu ada manfaatnya banget gitu. Nah setelah itu saya mengajarkan kalau kamu berdagang asongan terus kamu nggak akan bisa maju. Coba buka warung sedikit-sedikit di rumah. Tapi rumah saya Bu jauh. Nggak apa-apa jauh juga. Nanti ini yang ditabung ini buat bekal untuk buka kios di rumah gitu. Akhirnya ada yang terwujud itu. Sampai sekarang udah jadi bandar itu. Oh gitu ya. Iya. Oh. Kebetulan kontaknya saya hilang itu. Sebenarnya apa sih Bu yang motivasi Ibu apa sih? Kan sebenarnya kan kalau dari tadi yang Ibu ceritakan di awal itu kan sebenarnya mereka itu kan bukan siapa-siapa ya. Iya, artinya betul. Ibu nggak pernah kenal siapa mereka gitu kan. Ada hubungan darah juga tidak gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang melatar belakangi akhirnya Ibu mau ngebantu mereka? Itu apa sih? Kenapa Bu? Itu jadi hati nurani saya gitu ya, melihat mereka itu seperti keluarga. Itu kesatu itu ya. Kedua lagi saya tuh kasihan. Kenapa sih udah zamannya harus bisa baca, kok mereka nggak bisa baca? Apa kendalanya? Nah disitulah saya gali. Saya pengen tahu asal usulnya kenapa kamu nggak sekolah. Akhirnya mereka cerita, udah nggak usah khawatir. Kita akan belajar, yang penting ada kemauan, saya bilang gitu, dan kesemangatan. Tanpa semangat, tanpa kemauan gitu ya, itu nggak bakalan bisa berjalan, saya bilang gitu. Karena itulah itu kunci hidup, saya bilang gitu. Nah, dari situ baru akhirnya
banyak mata yang melihat gitu ya. Termasuk Iya. salah satunya kalau nggak salah nih ya, Iya. pernah ibu juga diliput gitu ya di salah satu media gitu ya, Iya. sehingga ada nama Budiana gitu ya. Iya. Betul ya Bu ya. Iya. Dari situlah akhirnya banyak mata yang ngelihat gitu ya. Mungkin Iya. dari dinas pariwisata mungkin ngundang ibu, itu gimana Bu bisa sampai seperti itu? Oh iya, itu kan kita waktu saya jadi penggiat di PKBM, itu kita kan kemana-mana tuh, Mm-mm. ke semua pulau gitu Mm-mm. kan, gitu. Nah disitulah saya mengajarkan kerajinan tangan yang dibuat dari koran. Itu pun saya boleh belajar dari teman saya, Hmm. tuh karena teman saya jauh, jadi saya harus berusaha bisa. Nah lama-lama saya bisa gitu kan, saya ajarin ke mereka yang mau gitu. Ternyata ibu-ibu dari awal itu ya, ibu-ibu yang di sekitar waktu saya di Makassar itu kalau nggak salah, itu saya ajarin seperti itu koran ya bisa gitu ya. Nah terus ada wartawan yang liput gitu ya, saya diwawancarain, wartawan lokal itu. Nah masuklah tuh ke ini, ke koran yang adanya di Makassar. Iya. Nah, terus akhirnya berkembang gitu. Dari berbagai daerah mengajak saya Tahu yang Budiana Iya. itu seperti apa gitu ya. Iya, ayo kita pelatihan di sini. Gitu. Akhirnya baru dari situlah ibu mulai diundang ke beberapa acara begitu ya. Iya betul. Oke, jadi tadi kalau lihat dari mendengar dari apa yang ibu sampaikan, awalnya kan niatnya cuma menolong gitu ya, dari orang yang nggak kenal ditolong karena memang ada rasa kasihan gitu Bu ya. Iya. Nggak pernah terpikir sebelumnya bahwa ibu bisa dikenal oleh semua orang gitu Bu ya. Iya. Bahkan ibu sampai bisa, mohon maaf misalnya bisa diundang ke negara tetangga dan sebagainya. Iya. Nggak ada yang teman-teman yang bisa mengira seperti itu, tapi dari niat tulus dari Budiana menolong, akhirnya tanpa disadari banyak orang yang simpati gitu ya, dan akhirnya nama besar Budiana dikenang oleh banyak orang gitu di luar sana Bu ya. Iya betul. Sampai hari ini gitu Bu ya. Iya. Nah kemudian di Kayangan ke Pak Marlin ya. Oh, Nah itu di situ Pak Marlin luar biasa itu buat saya. begitu ya. Iya. Apa tuh Bu? Gini, waktu itu pertama kali saya masuk di CSR, Ya. saya tuh kan bingung. Bingungnya Pak, kenapa? Karena saya kan bukan orang kantor. Oke. Iya, Berangkat dari gitu. bukan pekerja lah awalnya Iya. gitu ya. Tapi Pak Marlin itu dia tahu saya punya kemampuan gitu ya. Saya dipanggil, ayo Bu, kemari kita diskusi. Akhirnya beliau tuh membuat acara, diundanglah itu dari beberapa komunitas Kayangan gitu ya. Saya di situ. Oh. Iya. Akhirnya tuh kegiatan saya itu muncul ke permukaan, Oke. diangkat oleh Pak Marlin. Pak Marlin tadi. Terima kasih ya Pak Marlin. Dari situlah akhirnya banyak orang yang tahu, lebih banyak lagi yang tahu gitu. Iya. Ya? Oh. Jadi tuh adanya saya di sini ya ada manfaatnya Oke. gitu. Kalau boleh tahu Bu, di Jabeka ini sudah menghasilkan apa aja nih? Tadi kan kalau kita lihat di pembukaan kan ada ladang gitu Iya. ya, perkebunan. Apa aja nih Bu yang sudah dikelola oleh Jabeka Infrastruktur dalam hal ini yang Budiana tangani? Itu pertama ya itu hidroponik. Hidroponik. Iya. Hidroponik itu awalnya kan dari ibu-ibu sama bapak-bapak yang senang hidroponik. Nah, itu kita manfaatin supaya mereka lebih maju. Oke. Nah, saya kasih semangat gitu ya. Akhirnya mereka senang. Ayo, nanti hasilnya kita bantu jual. Saya bilang gitu kan. Akhirnya tuh kan ibu-ibu, bapak-bapak tuh jadi senang banget gitu kan. Setelah berhasil, emang saya ngebantu dalam bentuk pemasarannya. Karena itu kan salah satu kendalanya kan. Jadi lumayan hasilnya. Ada yang mesen 50 kilo gitu kan, ada yang mesen 30. Nah terus saya juga nawarin tuh ke bos-bos di Jawa BK gitu. Ini hasil masyarakat. Oke. Akhirnya ada juga yang beli banyak Dikonsumsi gitu. oleh JBK itu sendiri Iya, juga ya. gitu. Oh, gitu. Akhirnya dari situlah gitu ya, kita berminat untuk mencari lahan gitu.
Akhirnya tuh saya ngomong diskusi lagi sama Pak Marlin. Oh, baik. Iya, karena teman saya itu satu-satunya jadi Pak Marlin yang baik, yang saya kenal gitu ya. Karena beliau tuh sangat respon banget gitu ya. Gitu. Nah terus akhirnya setelah Pak Marlin, oh kamu begini aja, di sini aja kita nanam gitu. Ini kan ada hidroponik nih, ya udah di situ aja. Akhirnya kita nanam di hidroponik. Kebetulan areanya luas gitu. Iya, di situ. Nah, terus di perkebunan ada juga gitu. Tapi di perkebunan mah karena ada sesuatu hal yang saya juga nggak tahu kenapa ya, jadi itu udah nggak ada lagi. Jadi kita alihin ke sini. Kebetulan jadi Pak bos kita ya gitu mensupport saya untuk di pertanian. Coba Bu, gitu ajak yang dampak COVID gitu kan, siapa yang di masyarakat. Berarti yang sekarang sedang menggarap area di sini itu memang warga sekitar Cikarang juga. Iya, yang memang dulunya adalah pekerja di beberapa perusahaan begitu Bu. Iya. Kemudian karena terdampak COVID akhirnya tidak bekerja kembali, akhirnya diberdayakanlah di perkebunan kita gitu ya. Iya betul kayak gitu. Nah ternyata kan senang. Nah itu ada hasilnya juga. Gitu. Di ini kebunnya bukan di sini aja, ada lagi tempat lain. Kebun yang bentuk tanah. Iya. Jadi bentuk tanah itu di perumahan itu kan ada tanah yang suka nggak kepake. Nah disitulah dimanfaati. Oh akhirnya kita manfaatkan untuk lahan perkebunan. Oh, oke. Banyak Bu yang ditanam itu? Ya lumayan, ada juga banyak gitu. Jadi sesuai izin dari perumahan itu, bolehnya di mana? Oke, lokasinya yang. Iya. Oke, baik teman-teman. Jadi berangkat dari kepedulian yang Bu Diana miliki untuk masyarakat sekitar, gitu ya. Kemudian ingin mencerdaskan masyarakat sekitar, gitu ya. Akhirnya dari kepedulian itu membuahkan hasil yang Ibu Diana sendiri rasakan, kemudian masyarakat sekitar rasakan, bahkan di era pandemi COVID ini banyak sekali karyawan yang terdampak gitu ya, pengurangan kerja di mana-mana dan sebagainya. Akhirnya dengan hadirnya Bu Diana mereka bisa dilibatkan aktif Bu ya, untuk bisa berperan juga untuk dalam rangka mencari nafkah untuk keluarganya. Nah, Bu Diana mungkin ada pesan nggak untuk teman-teman semua yang ada di sini? Kan kalau kita melihat Bu Diana ini kan walaupun mungkin usianya tidak muda lagi, tapi semangat Bu Diana itu sangat luar biasa gitu ya, energiknya luar biasa, kemudian kepeduliannya luar biasa. Nah kan kita pengen bahwa jiwa-jiwa seperti ini nih bisa juga tersalurkan oleh teman-teman muda yang ada di luar sana nih. Ini ada pesan nggak untuk teman-teman Jawa BK yang ada di luar sana nih Bu? Iya boleh kita pesan ya teman-teman yang di Jawa BK gitu, khususnya yang masih pada muda-muda nih itu satu, kita harus semangat. Kedua, semangat itu tidak bisa muncul tanpa kita bergerak. Nah, dalam arti kata kita berbentuk kenyataan, gitu. Jadi sebenarnya cuma dua itu aja sih, semangat dan kemauan. Semangat tanpa kemauan nggak bakalan jadi. Nggak akan terjadi. Iya. Ya. Kemauan tanpa semangat juga nggak jadi. Kalau ada masalah akhirnya mundur gitu ya. Iya. Jadi dua itu harus terus ada ya. Iya harus ada. Gitu. Baik. Jadi teman-teman dua hal tuh. Tadi Bu Diana sudah menyampaikan ke kita semua, ini ilmu yang sangat bermanfaat buat kita. Jadi yang pertama kuncinya semangat Bu ya. Iya. Dalam segala kondisi apapun teman-teman harus jaga semangatnya. Kemudian yang kedua bukan cuma semangat tapi mau atau enggak nih ngelakuin. Iya, ada kemauan atau enggak nih teman-teman. Karena kalau cuma semangat aja tanpa adanya kemauan, rasanya nggak akan pernah terwujud Bu ya. Iya, begitupun sebaliknya. Jadi dua hal ini teman-teman, semangat dan kemauan ini harus teman-teman miliki supaya nanti apa yang sudah menjadi impian teman-teman, cita-cita teman-teman ini akan bisa terlaksana dengan baik. Sekali lagi Bu Diana terima kasih banyak nih sudah berbagi buat teman-teman sekalian dari perjalanan yang luar biasa, dari pengalaman Ibu yang sangat luar biasa, menginspirasi kita semua. Tentunya ini sangat bermanfaat untuk kita dan ke depan ini menjadi bekal yang baik untuk teman-teman semua yang ada di rumah maupun yang ada di kantor. Iya, Mas, satu lagi nih ya, ada pesan. Apa tuh Bu? Mengucapkan terima kasih saya. Sama siapa nih? Mau ngucapin terima kasih ke siapa nih? Silakan. Itu orang yang sangat luar biasa inspirasinya buat saya. Oh, siapa Bu? Kalau boleh tahu nih kita penasaran nih. Oh iya harus nih. Sekarang gini,
Pak Darmono, saya sangat Oh. mengucapkan terima kasih karena Bapak yang membuat saya tuh menjadi lebih apa ya, lebih inspirasinya tuh lebih banyak. Saran-saran jadi bisa beliau itu bermanfaat buat untuk masyarakat. masyarakat gitu Iya, Bu ya. begitu. Oke. Terus satu lagi dari Pak Cahyadi, itu bos saya yang sangat luar biasa Wah, baiknya. langsung ya, bos Iya, langsung ya. Iya, bos langsung. Oke. Nah, kalau Pak Darmono itu selalu membuat saya tuh merasa berarti dalam kehidupan ini. Kenapa? Karena saya bisa membuat orang-orang itu yang terdampak gitu ya, bisa mengajak. Nah, itu inspirasinya dari mana? Dari beliau. Oke. Sangat luar biasa itu. Oke, berarti terima kasih Terima buat kasih, Pak Cahyadi, kemudian selaku direksi yang ada di JBK Infrastruktur tentunya Bu Iya, ya. Kemudian betul. yang kedua Pak Darmono tentunya yang menginspirasi Bu Diana juga, sehingga akhirnya Bu Diana bisa menginspirasi banyak orang. Iya. Gitu Bu ya. Nah, itu kelanjutannya ada lagi satu lagi. Oh. Ini Pak Nata. Oke. Pak Nata itu mensupport saya luar biasa itu. Oke, termasuk salah satunya di area yang sekarang kita Iya, di area. sedang talkshow hari ini teman-teman, ini pun area yang direkomendasikan oleh Pak Nata kepada Bu Diana gitu ya. Iya, betul. Oke, baik. Thank you. Dan sekali lagi teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa ya untuk terus di-subscribe YouTube channelnya JBK Learning Center. Jangan lupa di-share dan like. Oke ya. Bye. Bye.